kita cek dulu kehadiran. Ada yang terkendala kehadiran hari ini? Farhan sudah hadir? Farhan datang ya? Nabil ada? Siapa yang sudah hadir? Nasrul. Kemana Nasrul? Ada ya? Ada. Oke. Ada yang sudah hadir? Oke. Itu Adi ya? 1, 2, berarti 2 orang. Oke. Berikutnya ada sedikit pengantar dan penguatan motivasi untuk pagi ini. Seperti yang lalu, tolong perhatikan. Saya berikan Anda sebuah apa ya? Berarti dikatakan sebuah semacam permainan, tapi ini akan ada maknanya sebentar. Siapa di antara kalian yang bisa menambahkan satu garis di tulisan saya yang sudah saya buat supaya artinya menjadi 6? Menambahkan satu garis saja. Menambahkan satu garis di angka yang sudah saya buat, di tulisan yang sudah saya buat, agar artinya menjadi 6. Saya persilakan. Ayo. Ada yang terpikirkan? Silakan, saya berikan kesempatan ke depan. Pak, silakan. Ya, saya persilakan. Langsung ke depan. Iya, jadi 6. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Ada yang lain? Cukup ya? Bisa Anda terima ya? Bisa Anda terima? Oke. Tadi semula siapa yang kepikiran bahwa untuk menambahkan garis itu harus di dalam angka yang sudah dibuat? Sebagian besar di antara Anda pasti seperti itu. Anda pasti berpikiran sebagian besar ini Romawi 9. Ketika mengubahnya menjadi 6, Anda pasti berpikir untuk mengubah menjadi 6 itu Anda akan menjadikan dia apakah seperti ini? Apakah menambahkan? Ternyata tidak harus seperti itu. Anda cukup menambahkan satu garis di depan, tapi garis itu tidak harus lurus. Kalau itu pun bisa menjadikan dia. Oke, berikan dulu tepuk tangan. Nah, nasihatnya, motivasinya, siapa bisa memberikan? Cara menemukan motivasi sederhana dan hal yang di depan ini. Ada. Artinya dalam pembelajaran ya, dalam pembelajaran kita, dalam kehidupan kita, ketika kita dihadapkan pada sebuah permasalahan, terkadang kita punya pemikiran itu terbatas hanya pada fokus kita itu. Terkadang kita belum mampu mengambil langkah keluar untuk bisa menemukan jalan penyelesaian yang lebih simpel atau lebih mudah. Hanya sebatas penguatan sederhana. Baik, demikian untuk hari ini, untuk penguatannya, untuk motivasinya. Sekarang kita siap. Saya ingin meninjau terlebih dahulu sejauh mana Anda sudah punya kesiapan dari proyek yang sudah Anda rencanakan kemarin. Kelompok 1 ada masalah? Tidak ya? Ini berarti ini kayaknya paling beda dengan yang lain. Desainnya yang saya tunjukkan beda, yang dibuat juga beda. Sebentar, tugas Anda itu mempresentasikan, menunjukkan kenapa Anda buat seperti itu, pola kerjanya bagaimana, kemudian apa ya? Ini biasa digunakan di mana, kendala yang Anda temukan apa? Ya, kendala yang Anda temukan apa dan sebagainya. Supaya kita bisa lihat dan kita bisa jadikan sebagai alternatif untuk saya. Kelompok 2, ada kendala? Ya ada ya? Oke. Gimana kendalanya kira-kira nanti? Silakan Anda rancang. Ya, Anda rancang, Anda buatkan semacam tulisan atau Anda mengatakan kendala yang Anda temukan dalam merancang seperti apa. Kemudian kira-kira nanti alternatifnya kalau seandainya kelompok lain berencana membuat seperti ini, apa yang harus mereka perhatikan dan sebagainya.
Ini kita lihat kelompok 2. Kelompok 3 ya? Kelompok 3 atau enggak? Baik, kelompok 3 ada kendala? Oh, ini kelompok ini? Oh, kelompok 2. Oh, bukan kita kenapa? Jadi, tangannya dua. Itu jadi tangannya kenapa yang bisa terbuka? Nanti maksud dengan analis matanya, karena matanya bisa terbuka di matanya. Nanti masuk matanya ada waktu sekalipun tidak. Tetap saya minta bantuan di kelompok untuk memperhatikan terutama anda catat kendalanya, anda tentukan apa, apakah mungkin di desainnya, apakah mungkin waktunya sangat singkat. Tetap ya, tapi supaya menjadikan pembelajaran lebih ke depan. Jadi kelompok 3 ada kendala? 3 ini ada kendala kira-kira? Ada. Bisa tinggal dimaksimalkan. Tadi kelompok yang sebelumnya itu kendalanya pada keseimbangan yang kurang bisa jaga. Tapi ya, semua kelompok kita saya minta untuk ke depan ini saya tidak. Artinya hanya kendalanya dia menghasilkan daya dorong yang tetap tidak semuanya. Saya kan tidak ada ketika anda misalnya mungkin tidak paling bocor yang terakhir tetap nanti saya minta ke depan untuk menyampaikan kendala yang anda temukan apa ada proyeknya ada yang misalnya apakah mungkin las-las yang kurang atau gimana sebenarnya kita kalau baik, sudah 6 kelompok sudah siap untuk menyampaikan. Karena ini kita terikat oleh waktu dengan rencana yang sudah saya sampaikan, itu ada terikat oleh waktu. Waktunya saya batasi hanya selama 2 hari ini. Jadi apapun yang Anda sudah rancang, silakan Anda presentasikan ke depan. Dan ingat, Anda tetap harus memaksimalkan penyampaiannya, terutama pada sisi apa yang menjadi kendala dan tujuan daripada proyek Anda seperti apa. Saya mulai di kelompok 1, saya persilahkan. Kalau bisa semua atau semua saja. Nanti kami akan mempertanyakan apakah siap dengan beberapa pertanyaan teman-teman Anda yang lain. Ketika misalnya ada yang perlu dipertanyakan dari desain dan produk yang sudah Anda hasilkan. Siap ya, kelompok 1, saya persilahkan. Tadi bisa ditemani sama teman-temannya mungkin, tidak harus sendiri ya. Ganti. Silakan. Oke, waktu dan tempat dipersilakan. Ada meja yang bisa Anda gunakan tempat meletakkannya. Ya, silakan Anda gunakan meja. Siapkan siapa yang sebagai pembicaranya, siapa sebagai moderatornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Di sini kelompok saya, kelompok 1 akan menjelaskan tentang contoh peristiwa pada tekanan Pascal.
pada kegiatan ini kelompok saya membuat alat dongkrak hidrolit yang bisa digunakan pada kehidupan sehari-hari. Sederhananya kotak es ini apabila disimpan dan ditekan pada tekanan ujung spoit ini akan mengangkat beban yang ada bagian atasnya. Dan pada kali ini kelemahannya adalah keseimbangan pada saat pembuatan tempat membuat kotak penutup ini. Sekian dan terima kasih. Ya, silakan kelompok lain yang mungkin ingin menanggapi, Dan menanyakan. orang lain bila ada yang bertanya silakan. Ada? Ya, silakan dari kelompok yang di belakang. Apa tujuan dari kalian membuat dongkrak hidrolit itu? Tujuannya? Yang pertama tujuannya itu untuk menyalurkan kreativitas pada materi ini. Terus pada pembagian ini memiliki beberapa fungsi yang bisa digunakan pada sehari-hari. Misalnya pada suatu alat seperti mesin bagian pencucian mobil memanfaatkan bagian tempat ditumpuk untuk bagian mobil. Lalu ada bagian atasnya sebagai yang bagian menampung bagian atas mobil. Terus akan dimanfaatkan seperti kayak spoil ini yang pada saat diberi tekanan dan ada cairan air selang ini akan mengalami beberapa tekanan udara dan akan mengangkat bagian spoil yang satu ini. Maka beban yang ada di atas dapat terangkat lebih mudah. Dan fungsinya misalnya seperti pada pencucian mobil kan, bagian atasnya akan lebih mudah dibersihkan pada saat bagian atasnya terangkat. Masih ada yang kurang? Oke, cukup ya. Dan saya, kesulitan apa yang Anda temui dalam proses pembuatan produknya? Yang pertama itu kesulitannya pada saat proses membuatnya apa. Terus pada saat proses pembuatannya misalnya kayak bagian keseimbangan untuk menyimpan bahan-bahannya. Ya, tapi kan kadang kan sudah berfungsi kan? Sudah berfungsi dengan baik. Hanya yang menjadi kesulitan tadi untuk kata ini keseimbangan karena penumpu dari itu kecil. Yang lain ada? Ya, satu lagi silakan dari kelompok. Baik. Dengan pulang. Ini bebannya. Karena ini tidak sempurna bentuknya, kecepatan keseimbangan tidak bagus. Jadi mungkin kalau tidak sempurna tidak apa-apa ya. Iya. Lalu apabila diberi tekanan pada bagian satu spoil ini akan terangkat. Itu ya, itu. Ada lagi yang ingin disampaikan kelompok satu? Ada yang ingin disampaikan ya? Tidak apa-apa. Iya. Ini lagi, berikan aplaus untuk kelompok satu. Oh boleh. Ini kelompok ini kedua. Oke, lanjut. Kelompok dua bisa? Yang dulu, oke. Kelompok tiga? Belum Pak, belum. Kelompok tiga? Belum. Ini lagi kelompok empat. Bisa ya? Silakan. Oh, bisa. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat siang semua. Iya. Lagi. Jadi kelompok 4
untuk merancang dan membuat produk kopi yang sudah ada hasilnya? Dari karya ini ada seperti masukan yang saya hadapi seperti kardus yang kurang kokoh, kemudian ukuran dari kardus yang tidak sama. Jadi poinnya juga seharusnya di sini poinnya dengan besar yang sama. Dan ini juga tidak mampu memotong beban yang Ini dari dasar-dasar kendala kesulitan itu. Seandainya diminta untuk membuat kembali produk yang sama dengan waktu yang lebih lama, Anda diberi kesempatan mencari bahan yang lebih panjang, saya yakin akan ya kayak lebih maksimal ya. Karena kita punya waktu yang sangat singkat untuk merancang. Baik, silakan dari kelompok lain memberikan tanggapan. Ada? Dari kelompok satu, saya bicara ke Alif. Apa cara keseimbangan agar beban yang ada pada titik tumpuan itu tidak yang Ya, silakan. sebenarnya yang membuat tidak seimbang itu adalah ukuran dari segi panjang ininya sih, kerangkanya. Kalau Anda membuat kerangka dengan persegi panjang dengan ukuran yang sama, mungkin ini tidak akan tidak seimbang, pasti akan seimbang. Dan harusnya juga harus dikokoh lagi menopang ukuran. Oke, baik. Ada? Kelompok lain? Itu ya? Baik. Silakan closing statement atau pernyataan penutup dari kelompok 4. Semoga karya yang kami buat ini bisa menginspirasi banyak orang dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, saya. Oke, terima kasih kelompok 4. Selanjutnya saya persilakan kelompok yang akan ke depan. Silakan kelompok 5. Silakan. Ya, silakan. Depannya. Ya, ayo silakan kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Kami dari kelompok 5. Hari ini kami membawakan hasil dari kelompok kami tentang pompa hidrolik. Di sini ketika ada gaya dari suntikan yang kecil dan didorong ke suntikan yang lebih besar, maka hukum Pascal itu adalah tekanan didorong, dia akan menghasilkan tekanan yang sama ke segala arah. Tetapi ini diarahkan kesuntikan ke arah yang lebih besar. Jadi gaya kesuntikan ini lebih besar. Pertama kita coba untuk tidak memiliki beban. Silakan. Ada apa-apanya. Bisa kita lihat bersama-sama itu gaya yang dihasilkan ketika tidak diisi beban. Dan sekarang kita coba ketika kita diisi beban. Dan sama hasilnya tetap dia akan naik ke suntikan yang lebih besar. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Silakan kelompok yang lain. Walaupun desain Anda kemarin dokter hidrolik, tapi memiliki apa ya model desain yang berbeda. Itu artinya Anda silakan melakukan yang dan membuat, dan ini adalah salah satu hasil yang sudah dihasilkan oleh teman Anda. Silakan dari kelompok lain memberikan tanggapan atau pertanyaan. Ya, oke. Jadi saya sama ya dengan yang lain. Kendala atau kesulitan yang Anda temukan dalam proses mendesain dan menyelesaikan produk Anda. Dalam kesulitannya itu sebenarnya tentang waktunya Pak terlalu singkat.
dan ini juga dari segi keseimbangan dan tidak terlalu seimbang. Di waktu ya, memang dari kita ada dari segi waktu karena seidealnya itu untuk menghasilkan karya yang lebih maksimal. Tapi saya yakin karya sudah maksimal dan waktu yang sangat terbatas. Tapi ketika waktu itu diberikan lebih maksimal, saya yakin Anda tuh bisa lebih maksimal juga dalam. Baik, ada kelompok lain? Oke, jika tidak ada, silakan pernyataan penutup dari kelompok 5. Silakan. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Sekian presentasi dari kita, semoga bisa bermanfaat. Penerapan bahasa Indonesia ya dalam fisika ya. Nanti ada 3 kelompok lagi yang silakan. Kelompok 2, 3, 6. Ya silakan kelompok 6. Apapun yang Anda inginkan ke dalam kesulitan sampaikan. Supaya bisa menjadi bidara. Untuk kelompok 2, saya silakan. Bernam-namnya atau yang ini boleh silakan ke depan. Silakan. Sudah. Nanti kan kita maksimalkan dengan waktu yang lebih panjang lagi. Ayo, kelompok 2. Silakan. Silakan bernama juga boleh. Saya jadi ramai di depan. Iya, waktu yang tepat dipersilakan kepada kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami akan mempresentasikan tentang proyek kami yang mengenai penerapan Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kelompok kami membuat pompa hidrolik yang ada dalam kehidupan sehari-hari ini sering kita jumpai di sekitar kita. Seperti di pencucian mobil, ya, ada Apa? Bukan. di sini kami tujuan kami membuat pompa hidrolik ini untuk memberikan sedikit informasi mengenai penerapan hukum Pascal ini. Kemudian pompa hidrolik ini memang membantu mengangkat benda berat agar lebih hemat tenaga manusia. Jika kita menaruh benda yang ada di sini, dan kita memberikan tekanan pada poin tekanan, maka Oke. Baik, silakan kelompok lain yang memberikan tanggapan pada kelompok 2. Ada dari kelompok lain? Iya, sambil menunggu yang kelompok lain. Apakah kendala yang Anda temukan juga sama seperti kelompok lain? Kendalanya di waktu, kemudian kendalanya pada selesai atau bagaimana? Silakan kelompok 2. kendala kami ini dalam waktu yang singkat ini kami tidak bisa membuat proyek kami dengan maksimal dan Nah, kendalanya di waktu ya, di waktu.
Oke, baik. Dan Yang lain? misalnya masyarakat juga Baik. Karena memang yang sempat yang saya berikan yang lalu dalam beberapa contoh YouTube itu desanya memang cukup sedikit lebih tinggi, tetapi Anda bisa menemukan sebuah desain yang jauh lebih sederhana, tapi tidak meninggalkan penerapan konsep hukum pasal. Itu loh yang luar biasa. Ada pernyataan penutup dari kelompok 2, saya persilakan. sekian dari kami, semoga dalam proyek ini memberikan sedikit inspirasi kepada semua. Baik. Terima kasih kelompok 2. Silakan. Tadi teksnya ketinggalan bebannya. Ya, saya persilakan kelompok berikutnya. Kelompok 3. Ya, silakan kelompok 3. Ya, artinya biar tidak begitu optimal, yang penting kita ingin lihat sejauh mana tantangan dan kendala yang ada tempat. Itu aja kelompok 6 ya. Ya, silakan kelompok 3. Silakan kelompok 3 untuk menyampaikan hasil proyeknya berupa produk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kajian kami berupa pompa hidrolik. Pompa hidrolik ini sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam baiklah, di sini kami akan mempraktikkan hasil cara menggunakan pompa hidrolik itu. Di sini kami menggunakan beban berupa tutup botol. Untuk memberikan tekanan dengan kepada video bisa kita lihat tulisannya di nomor. Jika ada pertanyaan, silakan. Silakan kelompok yang lain memberikan tanggapan pertanyaan. Ada? Oke, cukup ya. Kalau dari saya bersama dengan teman-teman Anda tadi, Anda belum menceritakan kendala yang ditemukan dalam proses proyek Anda sampai menghasilkan produk. Kendalanya sama kira-kira, saya persilakan. Kendala sama seperti kelompok lain, keseimbangan dan waktu. Tapi karena kerjasama kita bisa menghasilkan karya kami kurang maksimal. Tapi ya, ini kita coba. Oke, baik. Masih ada kelompok lain, saya persilakan. Ada ya? Oke, terakhir silakan pernyataan penutup dari kelompok 3. Baiklah, sekian dari kami dari kelompok 3. Semoga hasil karya kami bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sekian dan terima kasih. Iya, dari beban keluarga. Terima kasih ya. Oke, yang terakhir silakan kelompok 6. Jadi artinya
menyampaikan kita kendalanya di mana nanti supaya menjadi perbaikan. Ya, ada bisa membuat proyek yang besar, proyek ya. Hanya tadi strukturnya bukan, nah itu sudah rapi ya. Ya karena 5 kelompok sudah ke depan, 3 kelompok 6 itu. Tinggal sampaikan kendalanya, ceritakan seperti apa. Itu dari kelompok 6 dari videonya. Oke, agak sedikit beda ya kelompok 6 karena desainnya tadi sudah berhasil, tapi karena suatu lain hal ada terjadi perubahan desain. Silakan kelompok 6. Silakan. Ya, sambil 2 orang masih meramu dan sebagainya, silakan Nana atau siapa yang coba menyampaikan ke yang lain menceritakan produk yang dihasilkan. Selamat pagi teman-teman. Kami kelompok 6 membuat pompa hidrolik karena kekurangan waktu, jadi kesempurnaan karya kami belum terlalu maksimal, belum terlalu jadi juga. Mungkin kalau ada waktu yang cukup panjang kita bisa maksimalkan kembali karya kami. Kemudian teman-teman bertanya, tapi saya belum kelihatan. Ya, disampaikan kelompok 6 kendala atau teknis yang ditemukan sampai terjadi perubahan desain di tengah jalan. Saya silakan. Kendala kami dalam pembuatan karya ini, yang pasti yang pertama mungkin waktu yang singkat, kemudian desainnya, alat-alatnya, bahannya juga kami belum maksimal. Yang penting dia sudah bisa. Ada pertanyaan untuk lain? Oke, silakan. Jika tidak, ada silakan kelompok 1. Apa hubungan bacaannya yang ada pada 11 poin untuk melakukan Belum ada 1 poin. Mohon maaf ya, kami bisa tidak mau mohon maaf ya sebesar-besarnya. Kapan selesainya? Kapan selesainya? Biasanya sudah kita selesaikan secepatnya. Oke, cukup ya. Silakan pernyataan penutup dari kelompok 6. Sekian dari kami. Semoga bermanfaat dan menginspirasi buat teman-teman untuk lebih, kalau misalnya ada karya lagi, sudah lebih meningkatkan dan mengefisien waktu. Kemudian apabila ada kesalahan, mohon maafkan karena kesempurnaan hanyalah milik melalui bekerja. Sekian, terima kasih. Yang sempurna itu cuma ada 2. Yang pertama Tuhan dan yang kedua merek rokok. Betul. Sempurna ya. Baik, itu sekali ya. Dari ke-6 kelompok sudah memberikan hasil yang terbaik dari desain dan produknya.
saya memberikan beberapa penguatan. Yang pertama, Anda sudah melaksanakan semaksimal mungkin proses mendesain yang dari awal sudah kita rencanakan. Kendala kita tetap sama seperti yang lain, yang seperti Anda katakan tadi, pertama di waktu. Kenapa? Karena waktu yang cukup singkat, memang harus waktu kita cukup singkat. Dengan desain yang sudah Anda rencanakan, tiba-tiba ada tapi yang saya sukai dari Anda, yang saya anggap Anda berpikir cepat itu adalah mengubah desainnya. Itu yang saya anggap luar biasa. Yang saya tunjukkan kemarin itu pasti Anda pikirkan itu membuat desain yang seperti ada kelompok. Nah, seperti yang dicontohkan itu. Tapi ternyata setelah beriringnya waktu mungkin desainnya lebih rumit dan sebagainya, Anda bisa memunculkan desain yang lebih baru tanpa meninggalkan dari konsep komparatornya. Yang pertama. Yang kedua, Anda belum terbiasa bekerja untuk menyelesaikan kegiatan yang bernuansa praktikum seperti ini. Itu kendalanya. Kendalanya praktikum maksud saya, praktikum yang berhubungan dengan fisika. Kalau yang lain mungkin sudah terbiasa ketika ada diminta untuk memasak, dan budaya ya, diminta untuk itu sudah terbiasa sekali. Sedangkan Anda ketika dibuat untuk mendesain sebuah karya yang hubungannya dengan pelajaran, alat peraga dan sebagainya itu belum terbiasa. Dan ini mungkin baru yang pertama bagi Anda, sehingga dengan belum keterbiasaan itulah yang memunculkan dengan waktu juga yang tidak maksimal, sehingga Anda menjadi bingung Anda akan membuatnya bagaimana dan sebagainya. Yang berikut, Anda kendalanya yang saya anggap paling cukup krusial kembali adalah manajemen waktu. Karena saya yakin Anda bukan hanya menyelesaikan tugas proyek fisika saja, Anda didampingi dengan begitu banyak tugas-tugas yang lain, sehingga fokus Anda bukan hanya kepada satu saja, sehingga dengan waktu apalagi yang sangat singkat itu akan mengurangi. Tapi saya yakin di luar daripada itu semua, Anda sudah memaksimalkan semua upaya, energi Anda, bahkan materi Anda untuk menyiapkan dan menghasilkan produk yang seperti Anda sudah presentasikan hari ini. Sekali lagi, tepuk tangan untuk semua. Selanjutnya, saya minta Anda untuk merefleksi. Ya, Anda merefleksi. Anda akan mencoba untuk kembali mengingat, mengkaji. Tadi sudah disampaikan oleh masing-masing kelompok, tapi harapan saya adalah silakan Anda mengkaji kembali kira-kira kesulitan-kesulitan yang Anda temukan selama proses pembuatan itu Anda bisa selesaikan ketika nanti diberikan lagi proyek yang sejenis atau proyek fisika selanjutnya. Ya, silakan ada identifikasi. Saya minta perwakilan satu kelompok untuk menyampaikan analisis dari hasil refleksinya. Kendala yang temukan selama ini seperti ini, nanti mungkin setidaknya ketika Anda diberikan fungsi seperti ini, kendala ini akan tertutupi atau terselesaikan. Jadi minimal ada bayangannya supaya Anda bisa merefleksi. Itu buktinya kita mengadakan refleksi. Saya persilakan satu kelompok untuk menyajikan refleksinya. Ada? Kelompok satu mungkin tangan paling pertama dan desainnya lebih siap. Kira-kira yang dibutuhkan dalam kendala Anda itu apa? Tadi kan Anda sudah menyampaikan kendalanya. Kemudian kira-kira yang solusi untuk menyelesaikan kendala yang ada itu apa? Silakan kelompok. Silakan, Adit. Yang pertama itu pembuatannya tetap keperluan bahan dan alat. Ya, kira-kira kalau untuk solusi yang Anda tawarkan untuk masalah Anda itu apa? Kira-kira? Kayak informasi yang lebih awal pada saat pembuatan ini. Terus seperti kayak pendamping untuk pada saat proses pembuatan. Oke, baik. Ya, lagi kira-kira? Oke. Oke, berarti sudah kita refleksikan. Yang pertama memang dari awal itu masalah waktu. Adanya waktu yang bisa lebih maksimal. Kemudian yang berikutnya itu pola desainnya. Kalau seandainya Anda diberikan keleluasaan untuk mendesain sesuai kemampuan dan sesuai yang Anda pikirkan, mungkin akan lebih maksimal. Dan saya akui bahwa pendampingan saya tidak bisa terlalu maksimal kepada Anda, sehingga saya memberikan kepercayaan dan penuh hanya pendampingan di grup WA saja. Jadi itu yang saya akui. Tetap saya berikan apresiasi bahwa semua sudah bekerja semaksimal mungkin untuk menghasilkan
tentang karya terbaik. Baik, tugas Anda selanjutnya adalah seperti yang saya sampaikan yang lalu. Saya belum memberikan apresiasi kepada kelompok yang memberikan tampilan terbaik hari ini. Saya akan berikan itu pada hari pertemuan berikutnya, karena Anda membicarakan tugas. Tugas Anda adalah silakan Anda dokumentasikan. Ya, Anda dokumentasikan hasil produk Anda, hasil proyek Anda berupa produk Anda hari ini. Kemudian Anda silakan berikan komentar di sana. Anda unggah dulu ya, Anda unggah di media sosial, Anda tag saya. Dengan catatan Anda berikan komentar atau penguatan di sana. Baru kita akan lihat apresiasi atau tanggapan atau komentar dari banyak orang terkait produk yang sudah Anda peroleh. Asalnya nih, Anda membuat sebuah pernyataan seperti ini. Dengan belajar fisika tidak harus berkenaan dengan rumus dulu. Ternyata kita bisa juga menggunakan penerapan fisika dalam kehidupan sehari-hari. Buktinya kita bisa membuat sebuah desain alat yang sederhana menggunakan konsep ini. Anda silakan foto, Anda berikan apakah ada sebagainya di sana, Anda unggah, baru Anda konfirmasi ke teman-teman yang lain, Anda tag saya. Bisa ya? Bisa. Hari ini saya persilakan Anda untuk mulai mengunggah itu. Jangan sampai kita gunakan satu media sosial saja, kita gunakan FB saja. Ada yang sudah berteman dengan saya? Belum ya? Oh sudah. Saya memang menyembunyikan identitas saya ketika di dunia maya. Itu cukup berteman dunia nyata saja sebenarnya. Tapi karena ini merupakan bagian dari tugas Anda, ini akun media sosial saya. Ini beratnya ya. Silakan nanti Anda tag saya. Waktu Anda sampai di hari, saya kunci hari apa ini? Hari Senin ya. Jadi penilaian itu adalah sampai pada hari Senin pukul 12 siang. Jadi hasil penilaian itu bukan hanya dari saya, tapi dari komentar yang masuk kepada, nanti berarti akan ada 6 kelompok yang akan membuat semacam testimoni dan sebagainya terkait produk Anda. Baru ada 6 dan kita akan lihat tanggapan-tanggapannya seperti apa saja, komentarnya. Yang lain itu cuma ada beberapa orang saja dan sebagainya. Kemudian pengumumannya saya akan sampaikan di pertemuan kita selanjutnya. Dan bentuk apresiasinya apa nanti kita tunggu nanti tayangan berikutnya lah. Nanti kita lihat. Saya sudah memikirkan tapi jangan sampai saya sampaikan sekarang, nanti ada yang terlewat. Oke, cukup? Ada pertanyaan? Silakan kelompok 6. Kita mudahnya Tidak harus cukup hari ini ya. Daripada Anda katakanlah menambah lagi pekerjaan Anda yang sampai besok dan sebagainya, Anda cukup dokumentasikan sejauh mana yang hari ini, kemudian Anda berikan. Pokoknya Anda di sana silahkan saya minta untuk mencari kata-kata mutiara terbaik lah yang berhubungan dengan tugas Anda hari ini, dengan proyek Anda, dan kita lihat tanggapannya. Kan tidak semuanya apa yang kita harapkan sesuai dengan kenyataan. Nah, ketika tidak sesuai dengan kenyataan, kita akan lihat di mana sumber masalahnya. Dan pasti kita akan dengan sumber masalah itu akan berusaha untuk memperbaiki ke depan. Atau kemarin sudah ada yang menyelesaikan yang sudah paling bongkar? Oke. Masih ada kelompok lain? Pak Guru, Silakan. untuk mengunggah video satu kelompok perwakilan atau semua anggota? Kalau bisa satu kali saja. Jadi nanti itu di FB itu satu saja. Satu kelompok satu. Perwakilan saya siapa? Tapi kalau bisa di tag teman-temannya, anggota kelompoknya, baru tag juga saya. Supaya saya bisa mengamati sebagaimana komentarnya. Atau jangan sampai Anda meminta teman-teman kelas lain tolong komentar di kelompok saya supaya komentar saya lebih bagus dan sebagainya. Jadi kan kita bisa lihat di sana seperti apa. Seperti apa Anda berkomunikasi di media sosial. Satu saja ya. Sekali lagi satu kelompok cukup satu saja unggahan. Sekali lagi satu saja. Silakan apakah ketua kelompoknya atau anggota kelompok, tapi Anda silakan berkomunikasi kita kira-kira statement apa yang paling memungkinkan dan menarik perhatian orang, foto mana yang dimunculkan, video mana yang dimunculkan yang menarik perhatian untuk orang berkomentar dan menyanggah atau memberikan catatan di sana. Oh ya, silakan. Untuk unggahannya itu berupa video atau gambar saja, Pak? Kalau hanya lebih bagusnya silakan video, tapi yang singkat atau tidak nanti ada foto saja. Boleh. Kalau seperti kelompok satu sudah sempat mengirimkan video ke saya, video itu juga bisa, tapi ditambahkan dengan beberapa foto. Boleh.
Nah, kelompok 1 sudah sempat mengirim membuat video kepada saya, bahkan ditambahkan dengan musik-musik. Silakan tambah lagi. Masih ada? Ada? Oh, sudah selesai. Jadi silakan mau tambahkan video boleh, tambahkan juga foto boleh. Tapi cukup ya, satu kelompok cukup satu saja. Kalau satu kelompok, satu kelas ini semua, nanti orang bingung mau komen yang mana, karena biasanya kan masyarakat sama. Cukup? Sudah ya? Kira-kira dari apa yang sudah Anda lakukan selama pertemuan pertama dan hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan? Mulai Anda mendesain mengenai hukum Pascal, mendesain proyek Anda sampai Anda bisa mendapatkan hasil yang hari ini. Kira-kira apa yang Anda temukan? Atau begini konsepnya, perasaan Anda bagaimana sih ketika Anda bisa menghasilkan sebuah karya yang mungkin Anda anggap selama ini tidak terpikirkan oleh Anda? Silakan, ada beberapa yang memberikan tanggapannya. Atau ada yang komen, Pak, sering-sering fisika seperti ini, Pak, supaya tidak kita ketemu dengan rumus terus. Atau kalau boleh matematika juga dikasih begini, Pak. Diusulkan. Ini jangan sampai ya. Silakan, silakan yang memberikan komentarnya. Ya, apa yang Anda rasakan, apa yang Anda temukan selama proses pembuatan ini yang Anda anggap itu sesuatu yang perlu Anda sampaikan? Ada? Komen dua kekurangan kata-kata ini. Ada sudah ada yang berpuisi, berpantun, belum ada yang berpuisi. Ada, silakan. Kelompok berapa yang persoalan? Ada? Ya, saya persilakan Anda untuk menyimpulkan dari semua hal yang sudah Anda lakukan itu, proyek Anda sampai mendapatkan hasil karya ini, produk ini, apa yang Anda rasakan? Ya, silakan, Agung. Di sini itu kesimpulan yang saya dapat, kita jadi lebih tahu hukum Pascal yang ternyata bisa kita rasakan di kehidupan sehari-hari. Dan perasaan saya selama kita membuat proyek ini tuh ada sedikit rasa bahagia karena bisa lebih tahu hukum Pascal di kehidupan kita itu ternyata bisa mudah kita temui. Oke, tepuk tangan dulu untuk teman Anda. Oke, satu lagi, silakan. Satu lagi yang memberikan statement. Ya, jangan sampai nanti yang di rumah punya kebun sawit sawitnya sudah tinggi-tinggi, tinggal Anda rancang keren. Jadi ketika Anda numpak sawitnya, panennya tidak harus panjat pohonnya, kan banyak dulunya kan. Ada bisa rancang. Atau Anda juga mau gali sumur, ada muterin sumur, Anda buat lagi tangga yang bisa tinggal bikin tombol dan sebagainya kan sudah. Itu adalah produk hasilnya nanti yang sudah Anda aplikasikan benar dalam kehidupan Anda sehari-hari. Ini baru olahraganya. Satu lagi silakan. Ya, silakan anak. Kayaknya lagi memikirkan sesuatu ini, atau lagi mencari kata-kata yang terbaik. Silakan. Iya, saya butuhkan satu lagi. Atau yang kelompok lain? Ada? Maksudnya cuma satu sih yang perasaannya senang. Yang lainnya tidak ya? Yang lainnya perasaannya terintimidasi. Bukan ya? Berarti cuma satu yang senang. Berarti kedepannya ini kalau fisika seperti ini saya tidak mau lagi buat praktek. Khawatirnya Anda terintimidasi semua ya, bukan satu orang yang mau bikin senang. Ya, satu orang lagi, saya persilakan. Ayo. Ayo, Adin, silakan Adin. Ya. Oh ya, silakan anak kembali. Kesimpulan dari saya dalam pembuatan ini ada banyak hal baru, utamanya dengan waktu yang singkat kita bisa membuat hasil karya. Jika mengisi waktu dengan baik, kita bisa membuat karya lebih baik lagi, lebih sempurna lagi. Kemudian perasaan saya juga jika membuat ini jujur deg-degan Pak, karena waktu yang singkat seperti yang saya rasakan selama pembuatan. Baik. Ya, kita tetap dengan apresiasi pada teman kita yang sudah terakhir sebelum saya berikan Anda proses. Banyak hal yang harus kita cermati dalam proses pembuatan
proyek ini, terutama pada aktivitas Anda. Sebenarnya dalam tugas membuat proyek ini banyak diharapkan. Yang pertama dari itu adalah kerjasamanya, yang kedua tanggung jawabnya, yang berikutnya apa lagi? Manajemen waktunya yang dibutuhkan, kemudian disiplinnya, itu tak dibutuhkan semua. Ketika Anda sudah meramu semua itu dengan baik, walaupun kendalanya nanti efisiensi waktu, saya yakin akan bisa dilumpuhkan. Tetapi kembali, fokus Anda adalah tidak hanya pembelajaran itu pada fisika saja. Itu yang menjadi hal yang tidak bisa kita paksakan, apalagi dengan waktu yang tidak begitu maksimal. Jadi harapannya ke depannya Anda juga silakan maksimalkan kerjasamanya, kemudian disiplin Anda, manajemen waktu Anda, apalagi dengan kelompok yang saya yang minta. Jadi bukan berdasarkan kelompok permintaan Anda. Kalau berdasarkan kelompok permintaan Anda mungkin akan beda. Kenapa? Anda bisa meminta kepada kelompok yang Anda anggap mampu semua teman-temannya, bisa semua dan sebagainya. Jadi karena saya meminta kelompoknya seperti ini, maka Anda menemukan tantangan baru untuk bekerja sama dengan teman-teman kelompok yang baru dengan yang sebelumnya. Itu yang saya lakukan dan saya harap itu bisa menjadi penyemangat baru bagi Anda. Baik, setelah itu silakan Anda buka kembali HP Anda. Saya sudah menyiapkan ada soal post test di sana. Ya, jadi grup saya sudah kirimkan. Silakan Anda buka. Ya, teman. Silakan buka. Setelah itu coba Anda selesaikan. Oh iya, pernah masukkan jaringan ya? Ada saya buka. Bisa sudah bisa buka linknya kemarin. Ya, Anda bisa. Oke, silakan coba Anda cek kembali soal-soalnya. Anda rasa Anda maksimalkan. Mana Pak? Cukup ya? Silakan. Masih ada waktu? Cukup? Oke, baik. Kita cukupkan untuk pengerjaan proses. Kita tinggal tunggu hasilnya nanti. Ada pertanyaan terakhir? Saya persilakan. Sebelum saya masuk ke pertemuan kita pada pagi hari ini. Jadi ya. Baik, itu sekalian, kita sudah melalui 2 kali pertemuan untuk mengadakan proyek kita dan kita sudah sampai pada penghujung proses pembelajaran kita. Sekali lagi, silakan Anda tetap maksimalkan semua proses pembelajaran yang sudah kita lakukan selama ini. Dan saya yakin seperti yang sudah disampaikan oleh teman-teman Anda bahwa banyak hal pembelajaran yang kita harapkan dari desain pembelajaran ini dan saya harap itu bisa dibawa dalam kehidupan Anda, kerjasamanya, kepemimpinannya dan sebagainya sehingga banyak hal yang Anda akan bisa selesaikan di luar sana. Bukan hanya proyek kegiatan pembelajaran, tapi kegiatan masalah di masyarakat pun bisa Anda selesaikan dengan apa yang sudah Anda miliki di acara di hari ini. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita meninggalkan ruangan, mari kita berdoa sejenak pada ketua kelas. Selanjutnya pada pertemuan berikutnya kita akan masuk kepada penerapan informasi medis, tapi masih berkaitan dengan lidah tadi. Ketua kelas silakan. Teman-teman, sebelum kita menyelesaikan proses belajar mengajar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sampai ketemu dalam pertemuan berikutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih.